Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ustadz Montaha. Kali ini saya akan menerjemahkan teks Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 284. Teks tersebut akan saya terjemahkan secara per paragraf, tidak per kata ataupun per kalimat. Tujuannya adalah untuk mempersingkat video agar videonya tidak terlalu panjang, maka diterjemahkan secara per paragraf atau per pokok pikiran. Baik, langsung saya mulai. Wahadha ka'annahu sami'a madala ala jalalillahi ta'ala wa tamami kudratihi faturi bali dzalika wa wajada faroma binafsihi minal wujdi wa ma unzilatil kitabu illa liyat ribu bidzikrillahi ta'ala qala ba'dhuhum ra'aitu maktuban fil inzili ghannina lakum falam tadribu wa zammarna lakum falam tarkusu aisyaukunakum kam bidzikrillahi ta'ala falam tashtaku. Terjemahnya, ini adalah seperti seseorang yang mendengar sesuatu yang menunjukkan keagungan Allah Ta'ala dan kesempurnaan kekuasaannya. Lalu ia merasa gembira karenanya dan mengalami rasa wujud kegembiraan batin mendalam hingga ia menjatuhkan dirinya karena wujud itu. Dan kitab wahyu tidaklah diturunkan kecuali agar mereka bergembira dengan mengingat Allah Ta'ala. Sebagian orang berkata, aku melihat tertulis dalam Injil, kami telah bernyanyi untuk kalian, namun kalian tidak bergembira. Kami meniup seruling untuk kalian, namun kalian tidak menari. Maksudnya, kami telah merindukan kalian dengan menyebut Allah Ta'ala, namun kalian tidak merindukannya. Fahadha ma aradna an nadhkurahu min aqsamis samai wa bawa'ithihi wa muqtadayatihi wa qad dhahara 'alal qat'i ibahatuhu fi ba'dil mawadhi'i wa nudbu ilai fi ba'dil mawadhi'i. Inilah yang kami maksudkan untuk disebutkan tentang jenis-jenis mendengarkan atau sama, faktor pendorongnya dan hal-hal yang dituntut darinya. Telah tampak secara pasti bahwa mendengarkan itu mubah ataupun boleh dalam sebagian keadaan dan dianjurkan dalam sebagian keadaan yang lain. Fa in qulta fa halau halatun yukhramu fiha fa aqulu innahu yukhramu bi khamsati aribun fil masma'i wa aridun fi alatil isma'i wa aridun fi nadhmi syauti wa aridun fi nafsil mustami'i au fi muwadhabatihi wa aridun fi kaunis saksi min awamil khalqi li anna arkanas sama'i hiya al masma'u wal mustami'u wa alatul isma'i. Jika engkau bertanya, apakah ada keadaan di mana mendengarkan itu haram, maka aku katakan, ia menjadi haram karena 5 hal: gangguan yang ada pada sumber suara, gangguan pada alat pendengaran, gangguan pada susunan suara, gangguan pada diri pendengar atau pada kebiasaannya, dan gangguan yang disebabkan karena orang tersebut termasuk kalangan awam. Karena pilar-pilar mendengarkan atau sama itu ada 3, yaitu sumber suara, pendengar, dan alat yang digunakan untuk memperdengarkan.
Al-aridu al-awwalu ayakuna al-masma'u imra'atan la yukhilu an-nabaru ilayha wa taksa al-fitnata min sama'iha wa fi ma'naha asabiyu al-amratu alladhi taksa fitnatahu wa hadha haramun lima fihi min khawfil fitnati wa laisa dhalika li ajlil ghina'i balau kanatil mar'atu bihaitsu yaftanu bisautiha fil muhawarati min ghairi al-khanin fala yujaju muhawaratuha wa muhadatsatuha wala sama'u sautiha fil qur'ani aidan wa kadzalika as-sabiyu alladzi takhafu fitnatahu. Sebab terlarang pertama adalah apabila yang didengar suaranya adalah seorang wanita yang haram dilihat dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah dari mendengar suaranya. Termasuk dalam hal ini adalah anak laki-laki yang belum tumbuh janggut atau amrot yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Hal ini diharamkan karena adanya kekhawatiran fitnah dan bukan karena unsur nyanyian itu sendiri. Bahkan jika seorang wanita memiliki suara yang dapat menimbulkan fitnah dalam percakapan biasa tanpa melodi sekalipun, maka tidak diperbolehkan berbincang dengannya, bercakap-cakap dengannya, atau mendengar suaranya ketika membaca Al-Quran. Demikian pula dengan anak laki-laki yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Fa in qulta fa hal taqulu inna dzalika haramun bi kulli halin hamsan lil babi. Awalan yuhramu ila haitsu takhafu al fitnata fi haqqi man yakhafu al unta fa aqulu hadhihi mas'alatun muhtamalatun min haitsu al fiqhi yatajadzabuha uslani akaduhuma an al khalwata bil ajnabiyati wan nabaru ila wajhiha haramun sawaun khifatil fitnatu aw lam takhaf li annaha mudhannatul fitnati alal jumlati faqadha syar'u bi jasmil babi min ghairi tafatin ila suwari. Jika engkau bertanya, apakah engkau mengatakan bahwa hal itu haram secara mutlak untuk menutup pintu fitnah, ataukah hanya diharamkan apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah bagi orang yang ditakutkan terjerumus dalam kesulitan ataupun maksiat? Maka aku katakan, masalah ini termasuk persoalan yang masih memiliki kemungkinan perbedaan pendapat dari sisi fikih yang ditarik oleh dua kaidah pokok. Kaidah pertama adalah bahwa berduaan dengan wanita ajnabi dan memandang wajahnya adalah haram, baik dikhawatirkan timbul fitnah maupun tidak. Karena secara umum hal itu merupakan sarana yang dapat menimbulkan fitnah, maka syariat memutus jalan tersebut tanpa memandang detail kasusnya. Wasani an-nadhara ila sibyani mubahun ila inda khawfil fitnati fala yulhaqus sibyanu bin nisa'i fi umumil jismi bal yuttaba'u fihi al-halu wa sautul mar'ati dairun baina hadaini al-usuli fa in qasnahu ala an-nadhari ilayha wajaba hasmul babi wa huwa qiyasun qaribun walakin bainahuma farqun adz syahwatu tad'u ilan nabari fi awwali haijaniha wala tad'u ila sama'is sauti walaysa tajrikun nabari li syahwatil mumasati katahrikis sama'i bal huwa asyaddu. Kaidah kedua adalah bahwa memandang anak laki-laki yang belum tumbuh janggut hukumnya boleh, kecuali jika dikhawatirkan timbul fitnah.
maka anak laki-laki tidak disamakan dengan wanita dalam hukum yang berkaitan dengan seluruh tubuhnya, tetapi mengikuti kondisi yang ada. Adapun suara wanita berada di antara dua kaidah ini. Jika dikisahkan kepada memandang wanita, maka wajib menutup pintu fitnah, dan ini kias yang dekat. Namun ada perbedaan di antara keduanya, yaitu syahwat pada awal gejolaknya cenderung mendorong kepada memandang, bukan kepada mendengar suara, dan membangkitkan syahwat dengan pandangan demi keinginan perhubungan tidaklah sama dengan membangkitkan syahwat melalui pendengaran, bahkan yang pertama lebih kuat. Wa sautul mar'ati fi ghairil ghina'i laisa bi auratin falam tazalin nisa'u fi zamani sahabati radhiyallahu anhum yukallimnar rijala fis salami wal istifta'i was su'ali wal musyawarati wa ghairi dzalik walakina lil ghina'i mazita atharin fi tahriqi syahwati faqiyasuhu ala nadhari ila sibyani aula li'annahum lam yu'maru bil ikhtijabi kama lam tu'marin nisa'u bi sadril aswati fayan bagi an yudba'a mitharul fitani. Suara wanita selain dalam bentuk nyanyian bukanlah aurat. Pada masa para sahabat radhiyallahu anhum, para wanita biasa berbicara kepada laki-laki dalam hal salam, meminta fatwa, bertanya, bermusyawarah, dan hal-hal lainnya. Namun nyanyian memiliki pengaruh tambahan dalam membangkitkan syahwat, sehingga mengiaskannya dengan memandang anak laki-laki lebih tepat. Karena mereka tidak diperintahkan untuk menutup diri atau berjilbab, sebagaimana wanita tidak diperintahkan untuk menutup suara mereka. Oleh karena itu, yang seharusnya diikuti adalah faktor yang menjadi sumber fitnah. Wa yuksara at-tahrimu alaihi hadha huwa al-aqyasu inti wa yata'ayyadu bi haditsil jariyataini limughanniyataini fi baiti Aisyah radhiyallahu anha id ya'lamu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasma'u aswatahuma walam tahtariz minhu walakin lam takunil fitnatu makhufatan alaihi falidzalika lam yahtariz fa idzan yakhtalifu hadza bi akhwalil mar'ati wa akhwalir rajuli fi kaunihi syaban wa syaikhan wala yub'adu an yakhtalifal amru fi misli hadza bil akhwali fa inna naqulu lisyaikhi ayyak bala zaujatahu wa huwa shaimun wa laisa lisyabi dzalika li annal qiblata tad'u ilal wuqu'i fi shaumi wa huwa mahdzurun wassama'u da'a ilan nadhari wal muqarabati wa huwa haramun fayakhtalifu dzalika aidan bil ashkhashi. Maka pengharaman dibatasi hanya pada hal itu. Inilah yang lebih kuat menurutku, dan hal ini diperkuat dengan hadis tentang dua budak perempuan penyanyi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena diketahui bahwa Rasulullah SAW mendengar suara keduanya dan tidak menghindarinya. Hanya saja beliau tidak khawatir timbul fitnah terhadap dirinya. Oleh sebab itu beliau tidak menghindar. Maka masalah ini berbeda hukumnya sesuai dengan keadaan wanita dan keadaan laki-laki, apakah ia masih muda atau sudah tua. Tidak mustahil pula hukum dalam hal seperti ini berbeda-beda menurut keadaan. Sebagaimana kita membolehkan orang tua mencium istrinya saat berpuasa, namun tidak membolehkannya bagi pemuda, karena ciuman mendorong kepada perbuatan yang membatalkan puasa.
dan itu terlarang. Demikian pula mendengar suara wanita dapat mendorong kepada pandangan dan kedekatan yang hukumnya haram, sehingga perkaranya pun berbeda-beda sesuai dengan pribadi masing-masing. Al-aridhu athani fil alati antakuna min syiari ali syarabi awil muhannathina wa ya al-mizamiru wal autaru wa tablu al-kubati fahadhi salah satu anwa'in mamnu'atun wa ma'ata dhalika yabqa ala aslil ibahati katufi. Penghalang kedua berkaitan dengan alat musik, yaitu apabila ia merupakan ciri khas para peminum khamr atau kaum yang bersifat keperempuanan seperti seruling, alat musik, petik, dan genderang besar tabel al-kubah. 3 jenis ini hukumnya terlarang. Adapun selain itu tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah seperti rebana atau duf. Walau kana fihil jalajilu wakat tobli wasyahini wadharbi bil qadhibi wasairil alati al-aridhu athalithu fi nazmis sauti wa huwa asyiru fa in kana fihi syai'un minal khina wal faksi wal hajwi aw ma huwa kadhibun Allahi ta'ala wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam aw ala sahabati radhiyallahu anhum kama rattabahu ar-rawafidhu fi hija'i sahabati wa ghairihi fasama'u dzalika haramun bi alkhanin wa ghairi alkhanin wal mustami'u syarikun lil qaili. Meskipun terdapat lonceng kecil di dalamnya atau seperti gendang, syahin, pukulan dengan tongkat, dan berbagai alat lainnya, penghalang ketiga berkaitan dengan tata susunan suara, yaitu syair. Jika di dalam syair tersebut terdapat unsur nyanyian cabul, kata-kata kotor, ejekan atau kebohongan terhadap Allah Ta'ala, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana yang dibuat oleh kelompok Rafidhah dalam mencela para sahabat dan semisalnya, maka mendengarkan hal itu hukumnya haram, baik dilakukan maupun tidak, dan orang yang mendengarkan dihukumi sebagai sekutu dari pengucapannya. Wa kadzalika ma fihi wasfu imra'atin bi ainiha fala yujauzu wasful mar'ati baina fakharajar rijalu wa amma hijaul kufari wa alil bidai fadzalika jaizun faqad kana Husain bin Thabitin radhiyallahu anhu yunafihu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yuhaji al-kuffara. Demikian pula syair yang memuat deskripsi tentang seorang wanita tertentu tidak boleh menggambarkan wanita di hadapan para lelaki. Adapun mengejek orang kafir dan ahli bid'ah, hal itu diperbolehkan. Karena dahulu Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu membela Rasulullah SAW dan membalas ejekan orang kafir dengan syair. Mantap. Demikian penterjemahan secara per paragraf atau per pokok kalimat dari teks Ihya Ulumuddin pada juz 2 halaman 284. Semata-mata ini adalah upaya dan usaha saya untuk terus semangat belajar dalam mengkaji atau membedah kitab-kitab klasik yang saya cintai. Semoga dengan usaha ini menambah khasanah keilmuan, menambah wawasan, dan terus bisa mempertajam kosakata-kosakata dalam bahasa Arab yang kita temui dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab klasik, karya besar ulama, karya
karya ulama besar Imam Al-Ghazali. Mantap, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jangan menyerah, apalagi putus asa. Terus belajar bersama dengan saya, Ustadz Montaha. Wassalam.